Kan ada yang komentar gini, Rumi hidup dan meninggal di abad 13. If you are trying to imply bahwa apa yang diucapkan oleh Rumi itu hanya berlaku di abad itu, sementara kita di abad 21. Beno! Beno apaan sih, Bu? Sinetron abad 21 kan Krisdayanti waktu ditinggal Beno meninggal dia nangis. Beno! Halo. Halo. Aduh. Halo. Hi. Good morning. How are you all? Huh? How are you all? All good? Huh? Pagi. Halo. Oh. Baru pakai krim. Oh, habis. Ups. Halo, mana Dave Hendrik? Halo, halo. Ribet pagi-pagi. Aduh, klotak. Oke. Ready. Insyaallah. Good morning. Mas Iwet kok nggak ikut rapat perdana YJI? Aku rapat kok tahu sih ada rapat perdana YJI? Aku waktu itu ada meeting lain di kantor, jadi nggak bisa ikut rapat perdana YJI. Tapi udah dapat kerjaannya. Hari Jumat ini Yayasan Jantung Indonesia akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-43 tahun. Gila ya. Jadi bisa dibilang Yayasan Jantung Indonesia ini adalah yayasan yang cukup tertua lah di Indonesia gitu ya. Kak Iwet itu baju dari Sabto ya? Bukan, ini Bean House. Bentuknya glowing. Yang mana yang glowing? YJI seumur Iwet, betul. 43 tahun doi. Badan agak pegel-pegel guys. Agak pegel-pegel pagi ini. Payung. Gue tuh kan kemarin kan jalan lagi hujan yang Jakarta macet tuh. Terus gue turun dari mobil pinjem payungnya Ivi. Terus ibu-ibu kan, teman-teman gue kan udah pada ibu-ibu ya. Jadi pas gue mau pisah gitu dia naik ojek ini, payung gue jangan lupa dibalikin. Sambil motornya melaju gitu ngeng. Payung, gue gini, iya Bo. Gak kan gue tilep payung lo. Jadi semalam kan gue jemur. Terus gue lipat, gue mau masukin tas supaya nggak lupa. Hari ini mau ketemu sama Ivi? Ya enggak, gue taruh di tas aja. Oh, jadi ntar begitu ketemu ada kesempatan langsung nih payung lo gitu ya? Iya, ibu-ibu kan suka gitu kan. Barang-barang kecil apa sih yang ibu-ibu nggak boleh hilang? Payung, tromel, tumbler. Iya, benar. Aku sakit. Aku nggak peduli. Itu menurut gue lebih jahat loh dibanding syukurin gitu. Gue lebih baik lo bilang syukur. Lebih baik lo bilang mampus gitu. Ketimbang lo bilang aku nggak peduli. Kalau nggak peduli itu udah levelnya adalah di tahap gue tuh nggak ada di dunia ini. Ya nggak usah drama. Kalau aku lagi sakit aku boleh drama. Gue cuma pengen ngasih tahu lo aja apa rasanya kalau lagi flu gitu, digituin sama temen lo, flu lagi gitu. Apa rasanya nggak ada empati? Biasa aja. Nggak kena ke perasaan gue. Karena gue kan memang sudah 6 ya. Dengan nama panjang 69. Sebuah klub di Bandung. Ember, juga sebuah gaya. Sakit apa lo? Flu. Nah, ini sekalian mau diingetin ya, teman-teman di luar sana.
Geng Duet 1,8 yang pagi hari ini sudah mulai merapat di Dave Iwet siaran pagi. Jangan lupa di tap-tap, di share siaran ini. Gini ya sayang ya, bagian dari hashtag mengurus diri adalah juga mempersenjatai diri menghadapi perubahan cuaca. Ini kan kata BMJG, BMCK, BMKG, bukan BMCG. Itu tadi abis itunya scrolling gue distracted. BMKG mulai bulan November ini kita sudah mulai masuk musim hujan ya. Jadi teman-teman vitamin jangan lupa, makanan dijaga, istirahat dijaga, jangan terlalu banyak makan es, jangan begadang dulu. Kalau siapin payung di tasnya, di motornya, di mobilnya, bentar. Di mobilnya gitu. Kalau bawa mobil, payungnya siapin 2 supaya kalau ada temen nebeng bisa dipinjemin gitu loh. Vitamin, makanan dijaga, tidur yang bener, olahraga gitu ya, yang supaya kita nggak flu. Apa? BMKG ada info baru nggak sih? November masuk musim hujan. Dari zaman gue janin juga udah musim hujan bulan November. Enggak PA. Waktu kemarin yang kita puncak titik panas, BMKG tuh rilis statement kalau Oktober akan menjadi puncak terpanas, abis itu hujan. Oh. Makanya berhati-hati. Plus ya, gini, sama kita belajar dari pandemi ya yang, kalau memang teman-teman harus beraktivitas dan teman-teman sedang flu, apa yang harus kita lakukan? Istirahat. Iya, di rumah kalau flu, kalau sakit. Tapi kalau harus banget pergi kerja, tidur di kantor, Kak. Kak, kita coba lagi ya. Jika seumpama di kantornya tidak seberuntung ada tempat tidur gitu, dan tidak diperbolehkan tidur gitu, apa nih yang harus kita lakukan untuk menjaga, melindungi diri, melindungi sesama? Apa nih? Coba digali. Ngomongin temen, Kak. Oke, kelihatan ya bahwa kolostrum itu tidak terbina dari kecil ya untuk murid ibu yang ini ya. Coba. Anjir, strum tidak terbina dari kecil. Manusia tumbuh kembang tanpa strum. Masker. Oh iya, bawa masker. Iya, jadi kebiasaan-kebiasaan mempertahankan higienis dan sanitasi pada saat pandemi itu jangan lengah gitu. Kalau lagi flu, pakai masker sayang. Iya. Oke Bu Guru, nanti aku pakai masker ya hari ini. Ya, melindungi diri dan melindungi sesama gitu loh. Gue kemarin 4 tau gak lo, gue lagi di gym. Apa? Lagi di mana? Apa gue lagi di mall. Lagi di mana tadi? Ada di gym, ada yang bersin. Terus gue gini, nggak di gym mana? Nggak ditutup, nggak pakai masker. Gym mana? Gym di mana? Halo, dijawab temennya. Oh, dia daftar. Dia daftar juga. Yang punya duit bukan cuma lo. Bergabung. Lo bergabung. Itu kartunya yang hitam berarti all club juga. Lo yang digadang-gadang. Ngapain sih, Bo? Semua klub. Biar apa, Bo? Semua klub. Biar apa dual membership? Biar apa dual brand membership, Bo? Biar apa? Lo akhirnya daftar juga yang dual brand membership. Apa nih? Mau melebarkan market? Mau keluar dari lingkungan Jakdul alias Jakarta Kidul alias Jaksel? Apa nih? Apa? Jadi lu terinspirasi sama gue, sama teman-teman gue. Sebenarnya gue tadinya niatnya cuman nggak pakai all club gitu. Gue cuman, gue kan kayaknya selalu dari zaman dulu olahraganya di Fitness First di satu lokasi ya sama Becky. Bener. Tapi kan gue itu nggak bermaksud menjelaskan diri ya. Gue tuh nggak harus loh menjelaskan diri gue ke lu.
Nggak apa-apa, gue nanya aja. Maksud gue, kan gue tahu banget ya, lo tuh tipikal orang yang sangat berpikir tuh pragmatis gitu ya. Jadi gue tinggalnya di situ. Ya gue cari gym yang dekat sama tempat tinggal gue gitu kan? Iya. Iya kan? Nah, tiba-tiba sekarang, all club, dual brand membership, gitu. Oke. Gue tuh nggak bisa dijelasin yang kayak gue kan matematika lemah ya, lo tau dong. Gue tuh kalau dijelasin gini, Mas Dev nggak mau dual akses aja, jadi tuh bisa fitness first, bisa satu lagi celebrity fitness, 10 lokasi, 25 lokasi di Jakarta, di Indonesia. Coba kalau dibagi, berarti per bulannya jadi murah banget loh. Masa? Emang lu tiap hari gymnya? Jadi dual membership juga. Plus diginiin, Mas Dev tuh sukanya apa sih kalau latihan? Aku tuh suka ikut kelas, Mas. Dari zaman dulu tuh, aku sebelum pandemi, gue 15 tahun loh member Fitness First. Gue nih di Fitness First senior citizen. Gue nih ibarat Roma Irama sama Titi Puspa di dunia panggung dangdut. Nah, gue di panggung gym. Jadi gue bilang, gue tuh seneng banget ikut kelas gitu. Terus dia bilang, nah kalau dual membership itu Mas Rif bisa lompat-lompat. Oh gitu. Jadi sebentar kelas Zumba di Kemang Village ya, Fitness First Kemang Village. Nanti pindah Body Combat di Fitness First Pacific Place, terus malamnya ditutup dengan gentle yoga flow apalah di Celebrity Fitness. Oh, body balance, kelas body balance di Celebrity Fitness FX. Pulang-pulang kisut banget tuh badan. Gitu, mau kayak gitu, Ngana mau kayak gitu. Kan dulu kan teman-teman masih inget ya, cita-cita hidup gue sama Rebecca Tumewu tuh sederhana. Kita tuh cuman pengen kerja, punya uang supaya bisa hidup kaya. Karena menurut kita orang kaya tuh apa? Titik 2. Orang kaya itu punya duit buat olahraga siang-siang. Habis olahraga duduk makan di restoran. Udah gitu. Sore-sore udah di rumah. Udah gitu. Sederhana kan cita-cita gue? Sederhana. Jadi base lo di mana? Home lo di mana tuh untuk Fitness First lo itu kalau boleh tahu? Kemang Village yang dekat sama rumah. Hah? Tapi gue sebel nih gue mau marah-marah tuh sama resepsionis Fitness First gue. Kenapa? Karena pas udah daftar, kan kemarin gue trial dong, gue gini, aku mau mulai gitu ya. Mulai hari ini, nggak bisa hari ini aku syuting sama si Iwet. Gue kemarin ya sebelum syuting sama lu gue daftar. Tapi kan gue gak ngomong. Minggu lalu. Baru kemarin. Bukan, minggu lalu yang kita syuting Avoskin. Terus gue udah daftar hari itu, lo nggak bilang-bilang sama gue. Surprise. Kayak gitu cara mainnya sekarang. Gue bilang gini, aku pas minggu depannya gue gini, aku mau ikut kelas yoga si resepsionisnya nggak ngasih tahu gue. Dulu tuh gue paling seneng nge-gym siang-siang, dan gue tuh ikut kelas siang-siang. Begitu gue lihat di aplikasi, kok kelas siang udah nggak ada, semua pagi sama sore. Udah download aplikasinya. Udah download. Jadi semua informasi di handphone lo. Baru gue dikasih tahu sama resepsionis semenjak pandemi kelas siang udah nggak ada. Gue gini, ya jadi gue harus ikut kelas malam. Betul, gue paling males malam-malam keluar rumah ya. Iya. Cintaan gue ikut kelas. Gue udah 3 kali ikut kelas yoga. Di Fitness First? Iya dong. Di Fitness First? Iya dong. Lu udah sampai 3 kali kelas yoga? Iya dong, minggu kemarin gue udah mulai. Plus gue lupa nama gue siapa. Kan gue maksudnya gini, kan daftarnya melalui aplikasi ya. Di aplikasi gue. Lewat aplikasi? Memang iya, di daftarnya, lu gak pernah ikut kelas. Daftarnya di aplikasi. Udah gitu kan di aplikasi namanya nama KTP kan, Mek? Jadi semenjak pandemi tuh, jadi kita daftar di aplikasi, terus nanti gurunya absen, kayak kelas masuk gitu, di depan kelas gitu.
Wetandri Ramadan, Cynthia, baru kita masuk gitu. Gue lupa, Bo, gue daftar pakai nama KTP gue. David Hendrik Pangemanan. Jadi gue diam aja gini, David, gue gini. Oh, kelas kita cuma dikit, kata gurunya. Gue gini, ih kok gue gak dipanggil-panggil sih? Gue gini, Pak, aku nama saya gak dipanggil-panggil. Lah, dengan siapa ya? Mas Dave kan ya? Oh, tadi saya udah panggil loh, tapi David. Oh, itu saya lupa, itu nama KTP saya. Lo tuh bener-bener kacau ya. Lo tuh delay gratification, delay information. Gue tuh harus nyoba dulu sebelum gue cerita, Web. Gue takut, makanya gue udah tata-tata. Gue mau nyoba seminggu nih gym di Fitness First, gue ikut kelas. Cocok nggak ya gue? Sebelum gue decide cerita ke orang-orang, gue tuh paling nggak suka cerita sesuatu yang gue belum cobain, Nek. Gila lo ya, gila. Jadi kita sekarang bisa dong bertigaan sama Becky gym. Bisa. Becky kan di Senayan City, dia all club nggak tuh? Dia tuh sama membershipnya kayak gue. Ingat, gue Roma Irama, dia Titi Puspa. Kita senior citizen of Fitness First. Jadi sama? Oh, club. Cuman kayaknya dia masih harga lama deh. Terakhir gue keluar kan harga lama karena gue senior citizen. Dia dual membership juga? Maksudnya dual brand membership? Dulu kan wajib, Web. Oke. Kalau gitu caranya, sip. Baik. Oke. Kalau kayak gitu oke. Kenapa lu gak terima sih, Nes? Biasa aja, Bo. Nggak, gue lebih nggak terima karena lo nggak cerita sama gue aja. Lo suka gitu nggak sih guys? Yang nonton kita 3.300 orang ini. Lo tuh suka kesel kalau temen lo melakukan sesuatu terus mereka nggak cerita. Lo kesel nggak? Gue mau sekalian aja ya. Since kan kata Iwat gini-gini dong, Bo. Kalau geng duet itu sebagai komunitas. Makanya kan kita bikin WhatsApp channel tuh. Gue akan ngomong aja gini. Gue boleh cerita sesuatu nggak, Iwat? Apa? Sebentar. Lo pakai PT nggak? Apalagi? Nggak, udah tentuin aja langsung. Mau apa nggak pakai PT? Nggak usah pakai, gue masih mikir, Bo. Gue masih menimbang-nimbang. Belum, nih. Gue belum decide. Satu, agak mahal ya bayar PT. Lu mau bayarin? Dua, kemarin gue kan, tapi gue udah trial sekali. Gue udah bikin buktinya tuh, nanti gue posting ya. Tanggal 4 November kemarin gue training pertama trial sama PT gue. Bo, Instagram PT gue suka buka baju loh dia. Beneran? Seksi banget. Namanya Akbar. Iqbal. PT gue Instagramnya dikunci. PT gue enggak. Ya cocok lah kalian influencer ini pada berlaga di Fitness First. Aduh, rahim nggak kuat. Nggak, gue mau cerita gini. Bukan itu yang mau gue ceritain. Bukan Terus di ini ya. Gue tuh intinya adalah gue mau bilang begini. Teman-teman, kalau teman-teman nanti mulai hari ini ketemu aku atau teman-teman geng duet juga nge-gymnya barengan sama kita. Mana sih? Barengan sama aku. Lihat aku atau pengen janjian gym bareng. Yuk, aku mau. DM aja. Mau ikut kelas bareng-bareng, gue mau. Intinya adalah gue pengen cari temen nge-gym, Iwan. Lu sekarang mau bikin acara meet up di Fitness First? Bukan meet up. Kalau meet up tuh kayaknya gue mesti izin ini ya, PMDK ya. Izin PMDK apaan? Enggak, izin Pemda ya. Enggak meet up. Janjian aja kalau ketemu gue, rasa kenal, suka nonton siaran, colek. Kak gym bareng yuk gitu. Gue mau. Kelas bareng yuk Kak Dev. Yuk, gue mau. Karena get this. Selesai kemarin gue nge-gym sama Iqbal. Gue ketemu dengan satu orang kenalan gue di gym. Aduh, gue pengen nangis deh. Terus gue gini, Bo, lu gym di sini juga? Nggak usah disebut namanya, lo nggak usah pancing. Iya Kak, gitu. Udah lama, aku bilang gitu. Semenjak pandemi sih Kak, gitu. Terus gini, soalnya keluargaku kan punya riwayat jantung. Aku takut kan
Kak Dev tahu lah ceritanya. Maksudnya kan, ya siapa sih yang nggak denger berita kemarin gue sakit jantung? Iya. Itu kan kayak wake up call buat semua orang. Betul. Jadi aku jadi olahraga Kak, dia bilang gitu. Oh, aduh, abis biar bagaimanapun umur udah mau 50 ya Kak, dia gitu. Iya. Oh, lu tuh gak jauh beda ya dari gue ya umurnya ya? Gue bilang gitu. Iya Kak, dia bilang gitu. Iya, hati-hati keceplosan. Terus dia bilang, plus belum lama ini, sekarang aku jadi rajin nge-gym. Oh malam, gue bilang gini, janjian lah Bo sama gue. Enggak, gue tadinya gak bilang janjian. Terus gue bilang gini, oh jadi lu rajin? Iya, seminggu 3 kali deh memaksakan diri untuk berolahraga. Aduh hebat, yang sehat ya. Terus gue bilang gini, tapi jangan patah semangat, jangan jadi kepikiran. Gue bilang gitu, walaupun papa mama diabetes, jantung, kita bisa loh mengubah nasib kita, genetis kita, asal kita olahraga dan jaga dan berdoa dan tetap positif. Jangan terlalu kepikiran, gue bilang gitu. Gue bilang gini, plus kan aku sekarang udah single lagi Kak. Ah kenapa? Gue bilang gitu. Karena setahu gue, dia punya pasangan hidup. Pasangan hidup aku kan kemarin meninggal sakit Kak. Gue gini, astaga, oh iya loh. Gue gini, aduh, condolences. Segini, get this. Jadi aku pikir daripada pulang kerja, aku nggak ngapa-ngapain, kesepian di rumah, mendingan aku ke gym, olahraga. Terus gue sambil pulang, gue gini, aduh, I feel sorry for you. Oke. Aduh, kita ketemu nanti olahraga ya. Terus sambil pulang, nyetir gitu ya, gue tuh gini, aduh, nyesel deh gue. Gue bilang gini, karena itu yang gue rasakan kan, itu dirasakan dia juga. Dan gue rasa banyak loh orang kayak gitu yang daripada gue kesepian di rumah, mendingan gue olahraga. Iya kan? Yang single, yang kembali single atau berumah tangga butuh me time, bener nggak? Jadi gue pikir, gue mau ngomong sama geng duet kalau gue siaran. Everybody, kalau lagi kesepian, pengen punya teman baru, yuk kita janjian olahraga. Kalau lu introvert, ekstrovert, nggak pengen ngobrol, cuman pengen punya nambah teman aja, boleh. Colek gue mau. Gitu. Jadi daripada kita kesepian sendiri nih, kayak orang Korea kemarin, kayak yang kita baca berita, nggak ada beban. Mau olahraga nggak pakai ngobrol, boleh. Mau cuman janjian ikutan kelas, boleh. Ringan lucu aja gitu. Yang penting nggak sendirian. Sama, kan kadang-kadang suka gitu ya Iwet ya. Gue tuh kan anak, walaupun gue senior citizen di Fitness First, gue kalau masuk gym tuh gue suka minder loh Wet. Kenapa? Maksudnya kan ngelihat yang badannya bagus-bagus gitu. Apalagi gue udah 4 tahun nggak nge-gym. Gue suka gini, aduh gue bingung loh mau ngapain gitu. Mukanya nggak usah terlalu sepak lah kalau ngelihat orang bingung gitu. Kalau lo, gue pikir lo ngomong sama gue mukanya nggak boleh terlalu sepak sampai mundur. Mukanya nggak usah terlalu sepak gitu. Kalau ngelihat orang bingung tuh disapa gitu. Baru ya Kak, mau barengan nggak latihan? Gitu loh, Bo. Iya kan, kayak gue kemarin ikut kelas yoga. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Kalau ada yang tersinggung, ya mau gimana lagi. Emang kerjaan gue kan menyinggung orang di siaran gue nih. Gue mau kelas yoga. Lu tahu kan Iwet ya, muka ekspresi orang di kelas yoga yang berasa bahwa gue udah paling jago nih, gue gaya pretzel. Itu kan udah paling yang masuk kelas tuh kayaknya yang langsung downward facing dog. Langsung itu. Padahal guru belum nyampe, gue gini. Gue mesti ngapain ya? Oh iya, ada gelar matras dulu. Ada yang langsung bersih-bersih gitu, semprot-semprot. Aduh ya ampun, intimidated banget. Ya kelihatan gue yang celingak-celinguk itu gak ada yang ngajak ngobrol. Gue tuh cuma nanya, ini anaknya gimana ya? Cuman absen. Oh iya absen. Absennya gimana ya? Gitu. Maksudnya gue, let's just be a little friendly towards one another, boleh gak sih? A lot of lonely person living in this world. Setuju gak, Wet? Iya. Itu bagian dari mengurus diri gitu. Let's just be friendly towards another human being. Lu mau friendly sama siapa yang? Tamagotchi? Tamagotchi, bukan Tamagotchi. Lu mau temenan sama siapa? Sama tumbler mahal lu yang lu jinjing-jinjing kemana-mana. Saat lu kesepian, tumbler lu gak bisa lu ajak ngobrol, Bunda. Ramahlah sama orang. By the way, gue mau nanya deh, siapa di antara 3.900 orang di sini yang adalah member dari Fitness First? Coba ngacung.
ya. Coba ngacung, karena ini menarik nih sebenarnya yang Dave ceritain tadi gitu, bahwa ternyata kita tuh sebenarnya bisa meet up loh. Tanpa harus ada wadah-wadah yang gimana gitu. Kayak misalnya apa namanya, ikut kelas olahraga bareng. Iya. Terus kemudian gue lagi berpikir untuk nanti long run pertama gue mau ikutan apa namanya, Fitness First Running Club Iya. hari Minggu di CFD. Ya enggak? Nah, coba. Kalau misalnya memang mau, ya itu bisa gabung nanti. Kita kita gabunglah bareng-bareng semua yuk, ya. Jadi nanti ini bisa nih sebenarnya geng duet ini tuh ketemuan-ketemuan gitu di gym apa segala macam. Jadi ibaratnya tuh kita tumbuh dan berkembang bersama gitu. Iya, gue tuh cuman gitu aja, gue gini, dek gitu. Temen gue bilang gini, ya daripada aku kesepian di rumah, pulang kerja, mendingan aku nge-gym. Gue gini, itu kan sebenarnya gue juga ya. Gue sekarang rela tuh gue ke Fitness First malam-malam demi ikut kelas yoga. Karena apa? Karena gue bosan sendirian. Terus lagi stres juga di kerjaan. Cielah kayak punya kerjaan. Gitu. Jadi gue pikir, oh daripada kita pada kesepian sendirian, mendingan kita kesepian rame-rame. Jadi gue akan, kan kita nggak bisa bikin pengumuman. Jadi makanya nanti gue mau pengumuman di WhatsApp channel. Aku rencana mau ikut kelas ini di Fitness First ini. Yuk kalau mau janjian gitu. Atau kalau teman-teman lihat gue di gym gitu, colek gue deh. Nah, sama gue pengen tahu juga, kalau Dave kan memang ibu-ibu sosialita ya, dia kan tai-tai gitu ya. Olahraganya siang gitu ya, pagi jam 11, selesai jam 1, terus makan siang. Kalau gue kan orang kerja ya, jadi gue pengen tahu nih, temen-temen tuh kalau nge-gym tuh biasanya kapan? Jadi nanti biar gue nyesuaiin jamnya tuh. Kalau misalnya pulang kantor gitu, oh ya udah, nanti gue pulang kantor mampir ke gym, ketemuan di sana gitu. Beneran ya Iwet, kalau ada yang ngajakin gym jangan dicuekin. Iya, oke. Gue mulai deh hari Minggu ini yuk, kita CFD, gimana? Mau nggak? Ya lu ngomong sama geng duet kan, bukan gue. Kalau hari Minggu mah ada gue gereja. Tuh kan. Iwet, jangan Minggu itu harinya Tuhan. Dan harinya bekerja. Hari Minggu kemarin, besok gue di Bandung anyway. Gue kalau CFD nggak mau, Iwet. Teman-teman ya, kita jumpa ya CFD. Nanti gue kasih tahu titik kumpulnya di mana, kita ketemuan, oke? Olahraga tuh di tempat AC. Lah kan Fitness First mungkin nggak semuanya member, Bo. Kalau di FF Running Club kan bisa ikutan dulu. Iya. Nah ya, kalau yang gini, kita nggak boleh ada beban. Kalau yang mau olahraga panas-panasan kayak Iwet, boleh tuh lari ya. Kalau gitu jangan tersinggung. Gue udah pernah, geng, nyoba lari. Nggak suka gue. Muka gue jadi peot, gue jadi kempot. Gue merasa kali kempot. Memang. Lu lupa waktu gue training lari sama Becky. Gue ikut-ikutan lari. Gue jadi kempot, Iwet. Udahlah gue tuh udahlah makin tua. Baby fat gue hilang. Gue kalau lari, gue makin gitu. Lah sekarang gue tuh treatment itu semua mengenai hyaluronic acid. Hyaluronic acid. Gue tuh berkawan akrab dengan hyaluronic acid karena gue pengen dia plumpy. Gue tuh kan kempot, lu enak cabi. Gak sopan. Iya maksudnya lu kayak adik gue, pipinya tuh plumpy. Kalau yang kayak gue nih, ya teman-teman ya, tulang pipi nggak punya, bawaannya kempot. Entah gue bisa jadi kayak Lela Sari gitu. Nggak mau gue, tua banget. Tapi ya sih, dokter gue juga bilang sih, katanya kalau lo udah mulai berinvestasi dengan treatment muka lo gitu ya. Jadi bukan cuma skincarean, lo udah mulai masuk ke treatment gitu ya. Itu memang sebaiknya olahraganya jangan panas-panasan. Kan? Kalau misalnya olahraga panas-panasan, make sure aja sunblocknya tebel. Kan? Dulu tuh gue pernah ngetawain Luna, Bo. Gue lihat tuh yang dia di Bali di laut dia pakai sunblock kayak pakai aci. Iya kan? Tapi ternyata dokter gue bilang gini, itu bagus. Karena dia bisa melindungi investasinya dia, kulitnya dia. Iya. Lebih baik dia kelihatan kayak cemong, terserah deh mau dibilang kayak
pocong lah, kayak apalah. Kayak kue mochi yang di Cianjur tuh. Yes, yes, bener. Tapi itu adalah langkah terbaik untuk melindungi kulit lo. Nih jadi buat teman-teman yang suka olahraga outdoor ya, golf, tenis, lari, pakai sunblock tebal-tebal aja, nggak usah malu, malah sayang-sayangi kondisi kulit. Apa namanya, skincare treatment mahal. Ya. Pilihannya tuh kalau mau cari sunblock yang kayak gitu namanya sunblock yang chemical tuh, chemical. Oh. Sorry, yang physical, yang physical. Kalau yang chemical tuh yang resep. Iya, yang dari dalam gitu kan. Pokoknya yang putih tuh. Nah, lo pakai itu aja udah, yang physical. Physical. Yang physical. Lagu-lagunya siapa di tahun 90-an yang I got physical, physical, na physical. Gue belum lahir, kan gue lahir tahun 2003. Debbie Gibson. Siapa tuh Debbie Gibson? Aku taunya Debbie Sahertian. Di TikTok ada. Debbie Gibson apa Kylie Minogue sih, Nek? Physical itu Kylie Minogue, gila. Kylie Minogue? Iya. Tahu. Jadi lo udah nih ya, udah daftar lo ya. Gym. Oke. Kalau kayak gitu berarti nanti kita bisa janjian. Oke, fine. Jam berapa lo biasa olahraga? Nanti malam aku mau ikut kelas yoga di Kemang Village jam 6. Jam berapa? Jam 6. Aku agresif, udah mulai berani 2 kelas. Dynamic yoga sama gentle flow yoga. Gue suka gentle flow yoga itu karena pakai lagu. Gue kayak nari. Seneng ya. Jadi lo yoga juga sekarang nih ya. Gue nih senior, lu gak usah berasa lu paling kece ya satu Jakarta. Mentang-mentang lu tuh yoga sama pengacara lu yang namanya yoga juga, yang lu gatekeeping, yang si yoga itu kayaknya kali ketemu gue dingin banget. Lu gak usah berasa lu tuh paling keren ya. Sebelum pipis lu lurus, gue tuh udah olahraga kayak begituan, Iwet. Gue tuh udah hidup lebih lama dari lu. Gue tuh senior citizen, gue tuh Roma Irama, camkan. Siap, bos. Lu kayak dokter Ade deh, suka ngomong siap. Udah dikenalin ke dokter Ade, happy banget. Muka lo blushing kemarin. Masa sih, Nek? Bo, muka lu semu-semu merah jambon. Asal lo tahu, gue sampai gini, ini najis. Dia tuh kemarin guys, akhirnya gue kenalin sama dokter Ade Firman. Ya, Ade Firman tuh lo masih inget dong pada dokter gue yang biker itu, yang anak motor. Ingat pada? Ingat nggak guys? Guys, inget nggak guys? Inget nggak? Enggak lo, gue nggak flirting sama dokter Ade, gila kali lu ya. Lo nggak flirting, tapi muka lo semu merah jambon. Tapi coba gue tanya sama lo, untuk ukuran anak motor, cakep lo dia. Bukan cakepnya dong. Bagus nggak kulitnya? Aku tuh kalau suka sama orang, gue tuh nggak enak natap lama-lama. Jadi yang gue tatap tuh dengkulnya lah, maskernya lah, gitu. Apa handscoon-nya lah, gitu gue. Gue tuh kalau demen sama orang, gue kayak takut dianggap pelecehan, tau gak lo? Jadi gue karena tatapan lu tuh menelanjangi ya. Kemarin tuh guys ceritanya adalah, jadi gue tuh kemarin dijadwal treatment lagi ke The Reserva karena lagi ada satu metode baru gitu. Terus abis itu gue ajak lah nih David Hendrik Pangemanan ini, ikut yuk treatment bareng-bareng sama gue gitu. Terus dia bilang, oh ya udah gue kosong, ayo deh, dibilang gitu. Berangkatlah kita ke The Reserva by RH Pondok Indah. Janjian gue sama dokter Ade dong, karena itu dokter gue, bener nggak? Ya, dia bilang ini, Nek, gue sama lo aja deh, bareng sama lo biar kita tanggung renteng katanya gitu. Oke, berdua-duaan nih masuk. Gue kenalin, Dave, ini dokter Ade, dokter ini kenalin teman aku Dave. Dia sipu-sipu. enggak.
Biasa aja. Ikan apa yang biasanya membersihkan sungai? Apa? Ikan sipu-sipu. Sapu-sapu, dodol. Kok emosi? Kok emosi? Enggak, karena gue juga kayak cekikikan sama Mbak Wati karena gue gini, dokter Ade tuh suka ngomong siap ya gitu. Terus kata gue gini, terus menurut lo lucu, menurut gue biasa aja. Ini nih, kalau orang kesengsem tuh gini, apa juga lucu. Kali jangan membuat narasi gue nanti besok gue ketemu dokter Ade jadi nggak enak loh sama gue. Dia tuh guru besar loh, di mana gue nggak tahu. Dia ngajar di Trisakti. Iya, dia dosen loh. Ya. Kemarin abis selesai treatment dia pamit loh sama gue. Gue berasa istri solehah loh dipamitin. Gue pengen salim tau loh. Mas Dev, aku pamit dulu ya. Aku ada pasien. Gue gini, kenapa dia pamit ya sama gue? Lah itu emang tata krama aja, Mali. Oh iya. Terus begini, kagak ada yang spesial, kagak. Emang tata krama aja kalau udah selesai pamit. Gue tuh split second gini, ini maksudnya apa ya? Apa kode dia pengen ngajak gue? Apa dia minta temenin? Apa gimana? Boleh juga sih, gue udah gak ngapa-ngapain gitu dalam hati gue. nemenin deh. Konyol lu. Nah, tapi gue cocok sama dokter Ade. Tapi anyway, Iya kan, dokter Ade itu logis kan kalau ngejelasin segala sesuatu. Terus informatif gitu dia tuh. Bener nggak? Dan pada dasarnya sih semua dokter dari Serva gue cocok-cocok aja gitu. Plus ya gue bilang kan, boleh nggak sih gue tuh melakukan treatment yang si Iwet lakukan. Iwet kan janjian mau pico laser sama skin booster. Sama skin booster. Gue bilang boleh nggak gue begitu? Dia bilang oh boleh kok. Terus kan gue nanya, bener nggak sih dok kulit saya tuh kering? Udah semakin bagus kok. Dia bilang gitu. Makanya dia bilang ya udah dengan skin booster, laser pakai skin booster, hyaluronic acid. Gue gini, nah aku suka tuh dok hyaluronic acid. Betul. Iya kan? Jadi treatmentnya gue sama Dave kemarin itu kita kan memang dual treatment nih. Jadi kalau gue pico laser karena udah sebulan, jadi gue pico lagi, terus sama si salmon booster. Kok salmon booster? Skin booster pakai salmon DNA. Iya. Iya kan? Karena apa? Karena kulit gue tuh warnanya nggak rata. Ada bekas jerawat, ada yang bolong-bolong bekas jerawat segala. Nah, salmon DNA itu akan bisa membuat dia lebih merata gitu. Nah, kalau Dave, karena dia punya problem dengan kulit yang lebih kering dan kempot, fat loss, dia pico. Lo pico juga kan kemarin? Sama satu lagi adalah suntiknya Profhilo, karena Profhilo itu mengandung hyaluronic acid gitu. Iya, kita pikonya kemarin di RH tapi dari Serva. Pondok Indah kita. Gue kemarin posting ya, lu sempat baca nggak sih Iwet? Iya. Gue sekali mau menjelaskan aja ya. Gue tuh nggak pernah tersinggung, gue nggak sakit hati gitu ya. Cuman gue tuh kan punya banyak kenalan dokter kecantikan. Dokter SPKK, dokter ahli bedah plastik, pemilik klinik gitu ya. Dan orang tuh kan selalu gitu ya Iwet ya, kalau ngelihat muka gue tahu gue tuh udah nggak secakep dulu. Gue tuh tahu kok gitu. Isi komentar orang ke gue tuh gitu kan Iwet. Mas Dev, stop doing oplas. Mas Dev, stop filler. Mas Dev, stop ini. Gue tuh belum pernah operasi plastik di muka gue mengubah bentuk. Terus mereka kan membandingkan muka gue dengan muka gue yang mereka inget di umur 20 gitu loh, Web. Terus gue bilang gini, ya muka gue, lu lihat nggak kontennya Cameron Diaz? Cameron Diaz ya? Iya. Main Charlie Angel. Iya. Cameron Diaz tuh bilang gini, we as a society need to stop comparing celebrities, people we know close to our heart dengan memori mereka di usia mereka muda. Di umur 20, gue yang lo lihat di TV, ya beda lah dengan gue yang sekarang udah mau 50 gitu. Itunya tuh maksudnya gue gini, jangan karena muka selebriti udah beda karena dia udah tua, lo menyalahkan
salah operasi, salah perawatan. Kasihan loh, dokter-dokter yang sekolahnya mahal, pada punya klinik investasi, lu giving them a bad name gitu loh. Sementara gue tuh jadi jelek bukan karena salah mereka loh, karena emang udah tua aja nih. Benar. Dan gue kemarin itu senangnya gitu ya ngobrol sama dokter Ade itu, dia bener-bener kayak ngasih tahu kita tuh kebutuhannya kita aja gitu, nggak lebih nggak kurang. Ya nggak sih? Kayak misalnya lo gitu, lo misalnya mau ini mau itu, oh nggak perlu Mas Dev, hyaluronic acid aja gitu misalnya. Terus abis itu yang juga gue suka tuh kemarin adalah temen-temennya dia anak-anak motor udah mulai pada ke dokter kulit. Tuh ya. Ada Philip, benar kata Philip, yang diingat orang itu adalah usia kita saat muda gitu ya. Orang berubah, Bo. Iya, tapi all good, aku nggak marah, aku nggak tersinggung loh. It's okay. Semua komentar teman-teman aku balas dengan hati gembira. Iya. Iya, seperti yang udah kita bilang berkali-kali ya. Kalau lo nggak punya sesuatu yang baik untuk diucapkan, nggak lebih baik diem aja. Aku nggak ini gitu, apa maksudnya, cuman aku jaga-jaga kayak Iwet ngajakin maraton, Iwet ngajakin lari CFD. Aku nggak mau karena aku tuh berusaha keras untuk punya hyaluronic acid di pipi aku. Terus aku nggak mau, aku lari, aku jadi kempot. Jadi maaf Wet, kalau untuk yang itu lu sendiri aja. Iya, padahal kan dokter Ade standby loh. Ogah gue. Dokter Ade mau ikutan loh CFD. Bodoh amat. Tapi gue senang deh sebagai pasien dari Serva itu. Jadi kalau ada perawatan treatment baru tuh selalu diinformasiin Bo duluan. Berarti kita akan dapat special promotion ya? Iya. Jadi pertama tuh kalau ada treatment dokter baru, Ade aku. Ada treatment baru itu pasti dikasih tahu informasi duluan. Lalu kemudian kemarin konsultasinya tuh lebih personal. Lo bisa nanya segala macam di situ. Sama ada banyak promosi-promosi. Promosi itu macam-macam kayak misalnya lo misalnya poinnya udah makin nambah gitu ya. Lo dapet privilege untuk bisa fine dining misalnya, ikut kelas apa tuh namanya? Workshop gitu. Iya. Maaf, menjawab pertanyaan tadi, channel WhatsApp namanya apa? Duet siaran pagi. Ada tuh aku post di IGS. Ya. Kan suka ada yang bilang gini, kemarin ada yang bantuin, katanya ada yang bilang gini, kok nggak nemu ya, dicari di WA, katanya mesti buka di WA website ya. Ya. Terus sama satu lagi guys, tadi ada yang nanya juga kliniknya yang mana. Dokter Ade itu ada di Reserva RH Pondok Indah teman-teman. Jadi katanya carinya di web WA, tapi kalau mau gampang lihat di IGS aku udah posting. Ya. Bicara mengenai mengurus diri dan penerimaan diri ya. Tadi pagi gue mendapatkan sebuah quote dari Graham. Postingan ini cakep deh. Gue mau bacain buat teman-teman, boleh? Yang nulis Rumi. Rumi. Bukan El Rumi kan? El Rumi itu siapa? El Rumi anaknya Ahmad Dhani? Bukan. Ini Rumi the poet, the philosopher. Half of life is lost in charming others. The other half is lost in going through anxiety caused by others. Leave this play. You have played enough. Ulangi Kak. Half of life is lost in charming others. Tengah hidup lo lewatkan berusaha memikat, menyenangkan hati orang lain. The other half is lost in going through anxiety caused by other. Setengah umur hidup lo lewati, lo lalui karena melampaui anxiety yang disebabkan karena lo berusaha menyenangkan orang lain.
Jared, setengah hidup lo berusaha menyenangkan orang lain. Berusaha menyenangkan orang lain akan meninggalkan anxiety. Yang berusaha lo obatin di setengah hidup lo sisanya. Leave this play. You have played enough. Bottom line is, if we want to live our life, stop trying to charm people. I like that. Bagus ya? Pinter. I like that. Rumi ini pinter loh ini. Pasti minum colostrum. Bagus ya? Bagus. Gue suka banget Rumi. Gue punya beberapa bukunya Rumi. Oh ya. Dan menurut aku gitu ya, it also comes with age gitu ya. Kayak aku melihat ponakan aku yang baru mau 17 gitu ya. Kan buat mereka itu yang masih youngsters gitu masih sangat teramat penting ya pendapat orang lain. Gue tuh berulang kali bilang, boleh pendapat orang, penerimaan orang itu penting buat kamu. You want to look good, to present yourself to the best, boleh. Tapi do not let their opinion menjadi penentu kebahagiaan lo. Ini mirip sebenarnya. Iya. Apa? Semakin kita berumur kan kita udah semakin nyaman ya Wet dengan diri kita. Kayak contohnya gitu. Kenapa suara lo kayak halo? Halo. Kenapa lo patah-patah ya? Cek. Ya udah, oke. Ini sama Dave, sama yang gue baca di buku Think Like a Monk, Jay Shetty. Kalau di buku itu tuh dia ngibaratin gini. Gini ya, jadi awalnya adalah gini. Ketika lo masuk ke dalam kamar mandi, lo habis mandi gitu ya, yang pakai air panas, terus lo punya cermin di kamar mandi lo, itu kemudian kacanya berembun. Bener nggak? Ketika kacanya berembun, lo bisa nggak ngeliat bayangan diri lo? Nggak bisa. Nah, embun, kabut itu adalah persepsi yang lo ciptakan untuk orang lain. Embun dan kabut itu adalah doktrin-doktrin yang diberikan oleh media dan juga society. Dan lo hidup dikelilingi sama itu. Yang terjadi apa? Lo jadi nggak kenal diri lo sendiri. Dan tadi yang Rumi bilang, ketika lo jadi nggak kenal sama diri lo nggak jujur sama diri lo, yang terjadi adalah lo anxious. Karena lo tidak menjalani hidup lo benar-benar sesuai dengan keinginan lo. Ya, true. Lo menjalani hidup lo sesuaikan dengan apa yang orang mau, apa yang lingkungan mau, apa yang media doktrin kepada lo. Gitu ya? Iya. Ya. Kan ada yang komentar gini, Rumi hidup dan meninggal di abad 13. If you are trying to imply bahwa apa yang diucapkan oleh Rumi itu hanya berlaku di abad itu, sementara kita di abad 21. Beno! Beno apaan sih, Bu? Sinetron abad 21 kan Krisdayanti waktu ditinggal Beno meninggal dia nangis. Beno! Lu nonton gak sih? Punya TV gak sih lu zaman dulu? Gue gak nonton sinetron, Jir. Nonton apa? Zaman dulu tontonannya cuma sinetron Krisdayanti pakai wig. Beno! Lo tau gak yang jadi Beno siapa? Iya. Pada nanya abad 21 apa sih, Kak? Sinetron zaman dulu, Krisdayanti cantik banget. Nyesel gak lo? Apa? Referensi lo abad 21. Kelihatan tuanya, yes. Google deh, Krisdayanti di sinetron abad 21. Terus cari siapa pemeran Beno. Aduh, cakep banget. Diki Wahyudi bukan sih? Diki Wahyudi, aduh. Oh, so handsome. Best ya, best. Tadi kita lagi ngomongin apa sih, Bo? Lagi ngomongin kulit. Rumi. Dari kulit terus ke Rumi. Iya, bener. Bener, Vira Yuniar. Nggak lama, karena sinetron 21 terkenal, Vira Yuniar jadi bintang Lux. Kayaknya dia bintang Lux pertama yang kulitnya itu tidak Indo gitu. Vira Yuniar.
Breaking the glass ceiling tuh Vira Yuniar. Udah aku jadi kemana-mana ya. Oh tadi gue mau bilang gini Iwet. Lu random banget sih hari ini. Gue. Gue tuh hari ini tuh kayak kiper gitu. Ngegawangin lo aja. Ngegawangin lo gitu. Kiri, kanan, mau kemana nih? Mau kemana nih? Mau kemana? Lo loncat lagi ke sana, loncat lagi ke sini kayak bola bekel. Ya Allah. Mau nggak lo sekali-kali yang jadi kiper? Mau. Ntar gue loncat-loncat ya. Mau. Terakhir lo pasti jerit. Bah! Lo nggak terstruktur deh ngomongnya. Komplain. Belum setahun siaran sama gue udah komplain. Udah setahun. Mau ke KPI, kok ke apa Komisi Perlindungan. Perlindungan siapa? Nggak tahu. Karena ini kan hari Kamis ya. Iya. Lu coba izin sama geng duet. Hari Jumat lu nggak bisa siaran. Ya santai aja kali. Kalau izin mah izin aja. Coba bilang. Guys, besok gue izin ya, karena gue besok ada kegiatan jam 7 pagi. Sorry gue ralat. Teman-teman, izin ya, besok nggak siaran pagi, karena saya ada giat jam 7 pagi. Giat apa kak? Gitu ya. Atau gini, mohon izin bertanya, giat apa ya? Gitu ya. Jawabannya adalah besok, dalam rangka hari ulang tahun Yayasan Jantung Indonesia ke-43, kami pengurus akan ada giat ziarah kepada founder-founder kami. Itu. Gue kemarin pas Iwet ngomong gitu, Bo, gue gak bisa siaran Jumat, gue mau giat. Gue mau ziarah, gue gini, gila teman gue tuh udah. Emang kalau udah main sama pejabat tuh beda ya, kegiatannya ya. Kalau gue tuh, Bo lu Jumat mau kemana? Gue mau ngecat rambut, Cin, di haircut gitu. Gue janjian sama Doni nih, mau ngebonding rambut gitu. Kegiatan gue. Kalau Iwet, what? Jumat mau ngapain? Ziarah, Bo. Gue tuh kayaknya langsung. Tanggal 12 lagi. Giat lagi. Ziarah lagi. Sore tapi. Gue bisa loh kegiatan giat. Bisa ya? Nggak usah pakai kegiatan lagi. Kalau giat tuh udah. Ya, kalau gue giat belajar. Gue udah nebak. Lu tahu kan itu kan semboyan pemerintah ya tahun 90. Tahu. Sama-sama CBSA kan? Iya, giat belajar. Betul. Karena giat tuh artinya rajin kan? Kegiatan. Oh, disingkat. Iya. Oh. Berarti ada yang bilang katanya gini, ganti aja sama Nikola Saputra kak, katanya gitu. Iya. Berarti giat itu juga bisa kalau bahasa Gen Z-nya mungkin pitas ya. Pitas? Aktivitas. Pitas lo apa bro? Kan kalau boomers mungkin giat ziarah. Kan sound so old ya. Kalau Gen Z mungkin pitas apa nih? Gue tuh brilian loh. Boleh. Nah karena besok nggak siaran ya, gue besok mau ikut kelas pagi di Fitness First You. Oh, enak, happy dia tuh. Ya. Gue pengen ikut kelas body pump dulu. Gue suka sekali ikut kelas body pump. Gitu ya. Ya. Jadi besok lo body pump nih pagi-pagi ya. Oke. Lo belum mandi, Bo? Sekarang? Belum. Oh. Kita bukannya ada giat jam 10 hari ini? Lu udah mandi emang? Gue udah pakai baju begini. Kan dari jam 8 ke 10 tuh masih ada spelling. Spelling tuh apa? Bisa waktu, gue bisa bersiap-siap dong. Oh, ya. Oh iya, soalnya gue mulainya 9.30 hari ini. Nih sekalian undangan dan ajakan. Ya colek aku ya, yang hari Jumat besok pagi mau ikut kelas body pump di Fitness First Kembangan Village. Oke. Silahkan daftar teman-teman, kita ramaikan, kita gaungkan Fitness First. Ya, kita geruduk Fitness First bersama-sama geng duet. Jadi besok kita nggak siaran, teman-teman silahkan berolahraga pagi, silahkan mencari obrolan bersama teman-teman yang memenuhi kebutuhan batin. Nanti kita ngobrol lagi hari Senin, ya. Yang akhir pekannya mau CFD-an, mau olahraga outdoor, ingat jangan lupa sunblock. Betul sekali. Hari Minggu
ketemuan di Car Free Day. Nanti gue akan informasikan di story. Kita ketemuannya di mana ya? Di channel aja. Di channel boleh, di story boleh, di semua lini. Jadi biasanya kalau orang CFD itu cuman janjian titik ya? Janjian titik, terus abis itu kita lari bareng, terus abis itu udah. Lu jangan sok ini ya, jangan sok teka-teki ya kayak minyak wangi barunya Mykonos gitu. Kita janjian ya di titik. Nggak lucu ya? Belajar lagi deh, Bo. Terima kasih banyak teman-teman. Sudah hampir jam 8, masih ada 3 menit lagi sebenarnya. Jangan lupa untuk mengurus diri hari ini, ya. Minggu ini informasi terupdate dari Fitri Fahria, nggak ada CFD. Kenapa? Ya udah, kalau gitu ketemuan di gym aja. Gampang. Ya. Masih 3 menit katanya, iya harus siap-siap ya. Lu udah mesti jalan ya? Nggak juga sih. Masih 3 menit. Iya. Gue mau bilang ini Iwet. Kepikiran, kita kan suka membahas buku. Terus kan lu mencontohkan tadi buku yang lu contohkan mengenai Mirror. Ya. Walaupun konten dari buku itu bagus dan kita menikmati ilmu dari konten itu, ada satu geng duet yang message me dan menyampaikan buah pikirnya yang menurut gue masuk akal juga. Karena dia tuh bilang gini, tapi kan dipertanyakan ya, kan penulis bukunya nggak usah kita sebut. Itu kan dipertanyakan kebenaran sejarah rentetan kehidupannya dia, Wet. Jadi menurut dia boleh jangan sering-sering di-mention nggak sih, Kak? Takutnya kan kayak ibarat lu rekomendasi produk, tapi produknya sebenarnya kayak... ngerti. Iya, gimana sih? Ngerti. Terus gimana? Iya, jadi lain kali kalau kita mau bahas bukunya aja nggak usah sebut pengarangnya. Atau mungkin ilmu aja, tapi kita nggak usah sebut namanya. Jadi, let's not endorse orang yang dipertanyakan, katanya gitu. Boleh. Siap. Gitu. Ide book club nanti ditampung ya. Nanti kalau ada rekomendasi-rekomendasi. Nah, gunanya kita punya channel. Jadi kalau ada rekomendasi film, rekomendasi makanan, rekomendasi buku, kita akan cemplungin semua di situ. Karena kan kalau story di TikTok atau di Gram hilang ya. Kalau di situ kan lu bisa scroll up. Ya udah, diaktifin deh channelnya pagi ini. Lu duluan ya. Aktif. Lu ngomong apa? Emang lu udah ngomong? Ngomong kemana? Di channel. Channel nggak bisa buat ngomong, Iwet. Bukan maksud gue, lu udah ngetik pesan di situ. Lu gila ya? Udah banyak banget pesan gue cemplungin ke situ. Nggak pop-up di gue. Lah, mana gue tahu handphone lo? Emang lu pop-up kalau lu ngepost sesuatu? Enggak. Maksud gue itu. Terus gimana orang tahu kalau ada pengumuman di situ? Ya lu nyalain notifikasi, meren. Emang lu udah nyalain notifikasinya? Gue tanya. Emang harus gue? Dev, capek banget udah jam 8. Yuk, gue siap-siap ya. Notifikasi itu kan pemilik handphone dong yang nyalain, Nek. Sekarang gue tanya gini. Gue nggak dapat informasi apa-apa kalau lu udah banyak ngomong di channel itu. Terus, tugas gue apa? Asumsi gue, temen-temen juga nggak dapat notifikasi. Tapi kata Keke keluar kok notifnya. Ada. Emang iya? Itu kan tuh, kita sebagai pemilik handphone yang harus bertanggung jawab untuk nyalain sendiri notif. Oke, gue coba nyalain ya. Kalau nggak bisa gimana? Ya, lu pergi ke Samsung Service Center. Kok ke Samsung? Handphone lu Samsung. Nggak tahu Ih, gila ya sih, Wet. Runtutan berpikirnya gimana? Kalau handphone lu notifikasinya nggak nyala, salah keluarga gue. Salah dokter Ade. Emang ada? Ada, notifnya tuh di kanan atas tanda lonceng, lu nyalain, Beb. Oh ya udah, oke. Gue coba. Tuhan Yesus, notifikasi lu bebankan ke gue.